Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Novita Oktaviani. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Sukaresmi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Tidak lama kemudian, pedagang kaya tersebut menikahi seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Anak perempuan itu bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, ibu tiri dan bawang merah sering menyuruh bawang putih, layaknya seorang pembantu. Hei bawang putih, pergi dan cuci bajuku. Sekalian masak bawang putih, kami sudah lapar. Jika pekerjaan bawang putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberikannya makan. Suatu hari, ayah bawang putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Namun, Tuhan berkehendak lain. Sang ayah meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan bawang putih, ayah. Bawang putih menangis sedih, sedangkan ibu tiri dan bawang merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah bawang putih akan jadi miliknya. Kehidupan bawang putih pun menjadi semakin sengsara. Tidak ada lagi yang menghibur dan menyayanginya. Suatu saat, bawang putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemah saat mencuci. Bawang putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika bawang putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Akhirnya bawang putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Bawang putih menanyakan keberadaan selendangnya. Dan petani pun melihat bahwa selendang itu diambil oleh nenek tua yang tinggal di atas gunung. Bawang putih segera pergi menaiki gunung. Di sana dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang putih pun mengetuk pintu rumah itu. Permisi, Nek, apakah nenek melihat selendang merah milik ibuku? Nek. Kemudian nenek tua itu keluar dari dalam rumah dan menyapa bawang putih. Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, cu? Aku bawang putih, Nek. Nenek tua itu akan memberikan selendang dengan satu syarat. Bawang putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang putih bersedia membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi bawang putih untuk pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu padanya. Cuk, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, nenek minta labu untukmu. Karena kamu sudah membantu nenek. Pilih yang kamu suka. Di meja sudah ada dua buah labu kecil dan besar. Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu yang besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya. Si nenek berpesan untuk tidak membuka labu itu sebelum tiba di rumah. Bawang putih pun mengiyakan dengan sopan dan segera berpamitan. Sampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Kemudian mereka menyuruh bawang putih untuk memasak labu yang dibawa bawang putih karena mereka sudah sangat-sangat kelaparan. Akhirnya bawang putih pun mengambil pisau dan membuka labu itu. Wow, perhiasannya banyak sekali. Wow, perhiasannya
terkejutnya sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya. Melihat itu, bawang merah penasaran dari mana bawang putih mendapatkan labu tersebut. Bawang putih menceritakan semuanya. Mendengar cerita bawang putih, ibu tiri akhirnya mendapatkan ide. Sepertinya ibu punya ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Dan benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan menaiki gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah mengeluh karena tak terbiasa berjalan jauh. Ibu tiri dan bawang merah pun mengetuk pintu. Nenek tua itu menyambutnya dengan baik. Ibu tiri dan bawang merah berpura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah. Nenek yang baik, apakah nenek melihat selendang merah milik ibuku? Oh iya, kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa demi mendapatkan labu itu, mereka bekerja membantu si nenek meski sambil mengeluh. Ih, capek sekali. Kalau bukan karena labu itu, dia mau melakukan ini. Iya, ibu sudah lelah. Semoga isi buah labunya nanti lebih banyak. Akhirnya selesai sudah pekerjaan ibu tiri dan bawang merah di rumah nenek tua itu. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Seperti biasa, nenek tua itu memberikan dua pilihan labu. Ada labu besar dan labu kecil. Dengan keserakaan mereka, ibu tiri dan bawang merah pun memilih labu yang besar. Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum tiba di rumah. Si nenek berpesan kembali untuk tidak membuka labu itu sebelum tiba di rumah. Karena bawang merah dan ibu tiri tidak mengikuti anjuran si nenek, di tengah perjalanan mereka membuka labu itu karena sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Namun isi buah labu itu penuh dengan binatang-binatang berbisa. Sekira saja mereka digigit ular. Wow, labunya besar sekali. Pasti perhiasannya lebih banyak ya, Bu. Kenapa isinya binatang-binatang semua? Aduh, bagaimana ini, Bu? Mana perhiasannya? Mana? Dasar penipu. Karena tidak ada yang menolong mereka, ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia dan menikmati hasil buah kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.